Halo, selamat datang. Perkenalkan saya Anggi Vidianing Tias dengan NPM 20919435790078. Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi dari tugas akhir yang saya buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Inventory Alat Tulis Kantor pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jakarta Pluit. Jadi tujuan dari perancangan aplikasi ini adalah membuat sistem untuk mengolah data ATK yang terintegrasi dan komputerisasi sehingga mempermudahkan karyawan untuk mengolah data dan membuat laporan mengenai ATK. Sebelum membuka aplikasi ini, kita akan mengaktifkan dulu XAPP Control Panel. Kemudian dari menu Apache dan MySQL, kita akan klik tombol Start. Baik, jika sudah, kita buka aplikasinya. Untuk aplikasi ini terdiri dari 3 hak akses. Yang pertama hak akses untuk karyawan, yang kedua hak akses untuk pimpinan, dan yang ketiga adalah hak akses untuk administrasi. Baik, kita akan mencoba untuk hak akses pertama, yaitu karyawan. Kita akan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar ya. Baik, apabila user yang kita inputkan tidak ada, maka keterangannya username tidak ada. Baik, jika username yang kita masukkan sudah benar dan karyawan sudah terdaftar, maka akan muncul informasi berhasil login seperti ini. Baik, ini adalah menu tampilan untuk aplikasi dengan hak akses karyawan. Di sini hanya ada menu transaksi, yaitu data permohonan barang. Kemudian yang satu adalah menu keluar atau logout. Untuk menu transaksi, ada input data permohonan barang. Ini dipakai untuk karyawan apabila akan mengajukan permohonan barang. Baik, kita akan menginputkan. Di sini ada kode permohonan ini secara otomatis, kemudian tanggal permohonan juga secara otomatis. NIP adalah NIP karyawan. Kita akan masukkan NIP karyawan yang akan meminta barang. Kemudian kita bisa pencet tombol enter, maka data akan muncul. Setelah itu ada masukkan pilihan barang. Di sini ada 2 pilihan. Di bagian kode barang itu sebelahnya kita berikan tombol untuk melihat stok barang yang ada. Jadi di sini karyawan bisa melihat stok barang yang ada. Jika stok barangnya 0, berarti ini barangnya tidak ada. Kita akan memilih barang yang akan diminta. Oke, ini berpoin. Kemudian untuk barang kedua, formulir. Untuk catatan kita bisa menuliskan misalkan keinginan dari karyawan. Pada menu ini ada tombol simpan, ubah, hapus, keluar, cetak, dan kolom untuk pencarian. Kita akan menyimpan. Data berhasil disimpan. Kemudian akan muncul data karyawan yang tadi menginputkan dengan nama Imelda untuk meminta jilpen dan formulir. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan menu cetak. Ini pilih
NIP-nya, kemudian dan tanggal permohonan, dan klik cetak. Baik, ini adalah menu tampilan untuk bukti permohonan barang ketika kita cetak. Jadi sebelum dicetak akan keluar tampilan ini. Di sini adalah data dari NIP yang tadi meminta barang, kemudian kode permohonannya dan pilihan untuk barangnya. Di sebelah kanan adalah mengetahui pimpinan, dan ada pimpinan di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada pemohon. Baik, untuk hak akses dari karyawan hanya itu. Kemudian yang kedua adalah hak akses untuk administrasi. Setelah kita masukkan username dan password, ini adalah tampilan untuk menu dari hak akses administrasi. Di sini ada master data, transaksi, laporan, dan tombol untuk keluar dan logout. Untuk master data itu ada data barang, data karyawan, dan data supplier. Untuk transaksi ada data barang masuk, data barang keluar, data pengadaan barang, data barang retur. Kemudian untuk laporan, ada laporan data permohonan barang, laporan data pengadaan barang, laporan data stok barang, laporan data barang masuk, dan laporan data keluar. Kemudian untuk data barang, di sini ada menu input data barang. Ini yang pertama adalah kita pilihkan tipe barangnya dulu. Tipe barang ini jika kita pilih tipe barang C, maka kode barangnya di depannya akan mengikuti C. Kemudian belakangnya mengikuti kode yang sudah ada sebelumnya. Misalkan nama barangnya adalah bantek. Kemudian mereknya harga barangnya 37.000. Simpan. Data berhasil. Pada menu input barang ini ada tombol simpan, ubah, hapus, dan keluar. Apabila data yang kita inputkan sudah berhasil, maka akan masuk di sini. Ya. Kemudian setelah itu kita akan ke menu selanjutnya, yaitu data karyawan. Ini adalah input data karyawan yang kita akan memberikan akses untuk supaya dia bisa masuk dalam aplikasi ini. Contohnya, kita akan masukkan NIP karyawannya. Jabatannya kita pilih karyawan. Kemudian username-nya kita akan buatkan. Kemudian password-nya kita masukkan. Apabila data yang kita inputkan sudah berhasil masuk, maka akan tampil pada tabel di sebelah. Dia ada di paling atas. Kemudian selain itu di menu input data karyawan ada tombol simpan, ubah, hapus, dan keluar. Selanjutnya menu data supplier ini juga sama. Ini adalah berfungsi untuk menginput data supplier. Untuk kode suppliernya ini sudah otomatis. Nanti kita hanya memasukkan bagian nama supplier, telepon, dan alamat. Kita akan memasukkan nama suppliernya.
kemudian klik tombol simpan. Apabila data yang kita inputkan sudah berhasil, maka data akan masuk pada kolom tabel sebelah kanan. Nah, ini sudah masuk. Di sini juga sama, ada tombol simpan, ubah, hapus, dan keluar. Setelah itu kita lanjut di menu berikutnya, yaitu menu transaksi. Ini adalah data barang masuk. Jadi apabila ada supplier yang sudah memasukkan data, memasukkan barang, admin akan menginputnya dalam input data barang ini. Untuk tanggal masuknya, kemudian untuk nama suppliernya, misalkan seperti tadi yang kita pilih adalah Toko Maju Makmur. Untuk kode suppliernya, dia secara otomatis akan muncul. Kemudian untuk kode barangnya, ini kita bisa pilih barangnya tadi adalah Bantek ya. Kemudian jumlah barangnya kita mintakan 75. Untuk barang kedua, kita ada map, jumlahnya ditambah 50. Kemudian masukkan NIP, ini adalah NIP admin yang menginput. Baik, kemudian lanjutkan dengan tombol simpan. Baik, ketika data yang kita inputkan sudah betul, maka akan muncul pada tabel di bawah. Selain itu, di menu input data barang ini ada tombol simpan, ubah, hapus, keluar, cetak, serta ada kolom pencarian. Apabila kita ingin mencetak, nah ini adalah cetak bukti barang masuk. Apabila kita sudah selesai menginput, kita bisa mencetak sesuai dengan kode suppliernya. Tadi Toko Maju Makmur itu kode suppliernya KSU 00007, kemudian tanggal masuknya hari ini. Kita klik tombol cetak. Nah, ini adalah tampilan untuk bukti barang masuk seperti itu. Jadi semua barang yang sudah diinput di admin, setelah admin melakukan penginputan, dia harus mencetak bukti jika barang tersebut sudah diinput dalam sistem. Di sini ada kode suppliernya, nama supplier, kemudian tanggal masuk barang, kemudian apa yang diinput dalam sistem seperti itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada administrasi, itu bagian yang menginput barang. Kemudian yang sebelah kiri ada supplier, yaitu nama suppliernya. Baik, selanjutnya kita ada data barang keluar. Nah, input data barang keluar ini adalah barang yang diminta oleh karyawan. Seperti itu. Tadi karyawan sudah melakukan permohonan permintaan barang sehingga diinput oleh admin. Kemudian ini adalah jumlah yang diinginkan tadi oleh karyawan. Itu dari stok 50, kemudian nanti keluarnya diinputkan sesuai permohonan yang dilakukan oleh karyawan, akan muncul sisanya. Jangan lupa menginputkan NIP dari admin yang menginput data barang keluar. Kemudian klik tombol simpan. Baik. Nah, pada hari ini karyawan bernama Imelda mengajukan permohonan formulir sebanyak 5 buah. Seperti itu. Kemudian di input data barang keluar ini ada tombol simpan, ubah, hapus, dan keluar. Selanjutnya ada data pengadaan barang. Nah, data pengadaan ini dipakai jika barang-barang dalam gudang itu stoknya sudah menipis gitu. Jadi ini kode pengadaannya secara otomatis, kemudian tanggal pengadaannya kita bisa pilih, kemudian kode barang yang diinginkan, misalkan yang habis adalah rules.
Nah, nanti secara otomatis merek dan harganya akan muncul. Kemudian untuk jumlahnya, misalkan kita tambahkan 25, untuk total harganya secara otomatis akan terhitung. Kita bisa menambahkan bagian catatannya. Kemudian ada NIP admin, ini juga masukkan NIP admin yang menginput. Kemudian klik tombol simpan. Baik, ini sudah masuk ya untuk pengadaan barang. Kemudian dalam menu input data barang ini juga ada tombol simpan, ubah, hapus, keluar, dan cari. Apabila misalkan ada yang ingin kita rubah, kita bisa rubah di sini. Apa yang ingin misalkan ini kita rubah ternyata salah, kemudian kita rubah menjadi kode yang lain misalkan, kemudian nanti jumlah barangnya kita bisa rubah juga gitu. Kemudian ini kita rubah juga, kita simpan. Sudah berubah. Tadinya yang kita tuliskan yang semula kita berubah menjadi nama barangnya menjadi formulir gitu, dari yang tadinya kita inputkan sebelumnya. Baik, selanjutnya input data barang retur. Barang itu ini jika misalkan barang yang datang dari supplier tidak sesuai dengan keinginan kita, atau barang yang datang rusak, atau jumlahnya tidak sama, atau tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Kemudian ini kita bisa pilihkan tanggal returnya, kemudian nama suppliernya kita akan kembalikan kepada siapa, kemudian kode barangnya, jumlah returnya. Apabila dari yang kita kembalikan, dari kita pesan 50, kemudian kita kembalikan 12, kita bisa tuliskan di sini. Catatannya barang rusak. Kemudian masukkan kode admin. Ini di sini akan masuk ke dalam tabel jika sudah berhasil diinput. Untuk tampilan input data barang ini di sini juga ada tombol simpan, ubah, hapus, keluar, dan kolom pencarian. Selanjutnya menu laporan, ada laporan data permohonan barang. Di sini digunakan untuk mencetak laporan data permohonan barang. Ada dua, yang pertama adalah cetak laporan permohonan barang. Ini berdasarkan dari NIP masing-masing karyawan. Jadi kita bisa pilihkan nih. Dengan ini nanti kita bisa mengecek apakah karyawan ini dalam satu periode berapa kali meminta barang atau barang apa saja yang diminta oleh masing-masing dari karyawan. Gitu. Misalkan kita pilihkan, kemudian tanggalnya dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 5 Agustus. Kemudian kita cetak. Nah, ini adalah data permohonan barang. Nah, jika seperti ini, untuk karyawan dengan NIP 8222 dalam tanggal 1 sampai 5 dia sudah meminta 2 barang, yaitu ballpoint dan formulir. Seperti itu. Di sini juga ada mengetahui head-nya dan pemohon. Selain itu ada juga menu cetak laporan permohonan barang. Ini per periode, bukan per NIP karyawannya. Misalkan kita cetak dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian kita klik tombol cetak. Nah, ini adalah tampilan untuk laporan permohonan barang. Ini semua permohonan barang yang sudah dilakukan oleh karyawan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 5 Agustus. Di sini untuk masing-masing NIP dan kode barang yang sudah diambil oleh karyawan juga muncul. Kemudian di sini juga ada laporan dari tim
dari admin atau head operation-nya. Selain itu, kita juga ada laporan untuk pengadaan barang. Nah, ini adalah cetak laporan data pengadaan barang berdasarkan yang pertama pengadaan per periode. Ini kita bisa pilih dari, misalkan kita dari tanggal 1 sampai tanggal 5, kita cetak. Nah, ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu ada 3 kali transaksi pengadaan barang, kemudian di situ ada berapa nama barang, kemudian merek, harga, jumlah barang yang kita beli, kemudian total dari pengeluarannya. Selain itu kita juga ada cetak laporan pengadaan barang, ini sifatnya lebih banyak gitu. Tapi memang ini kita cek secara bulanan. Seperti itu. Kemudian selain itu ada laporan stok barang. Ini adalah stok barang, semua stok barang yang ada. Jadi jika nanti ada karyawan lagi yang minta, berarti stok barang ini akan berkurang. Gitu. Ini adalah stok barang yang ada gitu. Ini berarti ada barang dan stoknya sudah habis seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah laporan data barang masuk. Nah, ini cetak laporan data barang masuk adalah semua barang yang sudah diinput oleh admin bisa dicetakkan. Kita masukkan ya, contohnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5, ini per periode kita cetak. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ternyata admin sudah menginputkan 4 kali transaksi. Kemudian di sini ada nama barangnya, kemudian jumlah barang yang diinputkan juga seperti itu. Kemudian ada cetak laporan barang masuk, ini secara global totalan gitu. Jadi selama ini dari semua yang pernah diinputkan oleh admin akan muncul di sini. Gitu. Jadi tanggal 2 Agustus, Juli, Agustus ini berarti kemarin sudah ada penginputan untuk barang masuk. Selain itu ada juga laporan data barang keluar. Nah, ini adalah cetak laporan data barang keluar adalah barang yang dikeluarkan dari gudang itu untuk karyawan. Ini juga ada sama per periode dan cetak laporan barang keluar secara all. Baik, kita masukkan, kita coba tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ternyata si admin sudah mengeluarkan barang keluar untuk nama-nama karyawan di bawah ini dan nama barang yang diinginkan serta jumlah barang keluarnya. Kemudian untuk cetak laporan barang keluar secara berkala, ini sudah muncul semua juga untuk semua permohonan yang telah dilakukan oleh karyawan. Baik, selain itu ada tombol tutup, yaitu tombol keluar dan tombol logout. Ini adalah menu untuk hak akses karyawan dan menu untuk hak akses administrasi. Baik, kita lanjutkan, kita logout. Selanjutnya kita akan pada menu hak akses yang ketiga, yaitu untuk pimpinan. Kita masukkan username dan passwordnya. Ini adalah tampilan untuk menu hak akses untuk pimpinan. Untuk pimpinan ini hanya ada satu laporan, hanya ada satu menu, yaitu laporan. Nah, fungsi dari laporan ini adalah menyamakan yang ada data laporan yang ada di sistem dengan data laporan yang telah dibuat oleh admin, seperti itu. Sehingga sebelum pimpinan ini tanda tangan, pimpinan bisa mengecek dulu di sini laporannya apakah benar sesuai dengan yang sudah dicetak oleh
admin, seperti itu. Baik, cukup. Baik, saya rasa cukup sekian demonstrasi untuk program yang sudah saya buat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Alat Tulis Kantor pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jakarta Pluit. Terima kasih untuk perhatiannya.